Bu? Terlihat, Bu. Ini terakhir kita kuliah. Jadi kita akan UTS dengan materi mulai dari bab 6, metode analisis, begitu, sampai dengan yang hari ini, analisis penggantian. Metode analisisnya yang sudah kita pelajari ada 6. Present word, annual, ROR, increment, BCR, dan sensitif atau kepekaan analisis. Terakhir kita ke analisis penggantian. Mohon maaf ini jelek ya ininya, apa PPT-nya jangan diikuti. Jadi analisis penggantian sederhananya mengganti sesuatu, bisa alat, bisa apapun, tetapi aspek ekonominya diperhatikan begitu. Kapan sih dia harus diganti? Kemudian digantinya apa, diganti yang baru, apa tukar tambah, atau seperti apa. Jadi misalnya ada di pabrik ada satu alat, apakah ini perlu diganti atau tidak? Kalau diganti seperti apa? Kapan gitu ya. Jadi misalnya sederhananya kalau kita punya motor nih, saya punya motor nih beli, terus sudah terpikir ini kalau makin lama biasanya kan maintenance-nya makin mahal, kemudian jadi sering mogok juga umpamanya. Itu diperkirakan kapan sih sebelum masa sulit itu hadir kita harus mengganti, apakah setelah 5 tahun kita ganti, tukar tambah, atau dijual kemudian beli baru. Nah itu yang akan dipelajari di analisis penggantian ini. Jadi tadi misalnya kondisi di mana mesin atau perlu nih diganti mesinnya menjadi menurun begitu atau kurang bagus, efisiensinya turun kalau di pabrik, kemudian biaya operasionalnya tinggi karena harus maintenance bolak-balik, habis masa pakainya, dan lain-lain. Jadi kalau misalnya sering maintenance, berarti kalau pabrik rugi karena dia harus berhentikan produksinya, meskipun kadang ada 2. Itu kurang lebih. Sehingga pertanyaannya, apakah fasilitas yang telah ada tersebut tetap dipertahankan atau diganti? Kalau diganti, seperti apa metodenya dan kapan harus digantinya? Sederhananya seperti itu. Kalau di beberapa buku ektek, seringkali alat lama itu disebutnya Defender dan alat baru disebutnya Challenger. Jadi suatu perusahaan biasanya sih memiliki budget sih untuk memelihara performance produktivitas usahanya. Dikaitkan dengan depresiasi biasanya. Sama lah kalau kita juga misalnya ibu di rumah tetap punya ada tiap bulan itu menyisihkan untuk maintenance rumah gitu ya, apapun itu nanti yang perlu penggantian. Nah, di pabrik juga sama seperti itu. Anggaran tersebut biasanya dapat digunakan untuk membeli fasilitas atau peralatan baru, mengganti atau memperbaharui fasilitas yang telah ada. Analisis penggantian adalah metode analisis di mana akan menghasilkan suatu rekomendasi. Jadi kita kembali lagi bahwa ekonomi teknik adalah pengambilan keputusan, memberikan rekomendasi ya mana mesin yang atau fasilitas yang perlu diganti, kemudian kapan harus digantinya. Dalam pembahasan selanjutnya, nah tapi di sini kayaknya enggak, kita masih pakai alat lama dan alat baru, bukan Defender dan Challenger. Langsung ke contoh saja. Misalnya nih laptop itu kan cepet banget ya gantinya dan harga yang
kita beli dengan seri yang sama, spek yang sama, tahun depannya sudah turun begitu. Jadi ini dikasih contohnya laptop model lama dibeli perusahaan 2 tahun yang lalu dengan harga 1.600.000. Dan dalam pembukuan dikenakan depresiasi garis lurus dengan umur pakai 4 tahun. Depresiasi adalah penurunan, entah itu kualitas, entah itu harga. Kalau ditulis garis lurus artinya linier, berarti kalau 4 tahun itu ya rata lah setiap tahun turunnya. Misalnya 1,6 selama 4 tahun karena dia garis lurus, berarti per tahunnya 1,6 dibagi 4, jadi 400. Itu definisi depresiasi garis lurus atau linier. Dengan makin berkembangnya teknologi, maka saat ini harga model lama tersebut turun tuh. Kalau 2 tahun lalu 1,6 dengan spek yang sama saat ini dibeli itu hanya 995 gitu. Itu sering terjadi di peralatan-peralatan yang canggih biasanya. Terdapat berbagai alternatif yang dapat dilakukan oleh perusahaan dalam hal ini. A. Tukar tambah. Sebuah supplier elektronik menawarkan untuk melakukan tukar tambah laptop lama tersebut dengan laptop versi yang lebih baru dengan kemampuan yang lebih tinggi seharga 1,2 dan laptop bekasnya digantikan dengan harga 350. Ini tidak hanya laptop, kalau sekarang sering ada iklan HP juga begitu ya. Kalau tukar tambah yang lamanya dihargai sekian. Yang kedua, opsinya adalah beli baru. Perusahaan dapat pula membeli laptop baru dengan harga yang lebih rendah, yaitu 1.050.000. Kalau tukar tambah tadi harganya 1.200.000 dengan spek yang sama. Akan tetapi harga real dari komputer lama yang dimiliki juga hanya 200.000. Itu kalau laptop lamanya kita jual, kemudian kita beli laptop baru. Laptop lamanya dijual hanya dihargai 200.000, laptop barunya kita beli dengan harga 1.050.000. Pertanyaan, dalam analisis penggantian, nilai mana yang digunakan komputer lama tersebut? Dalam contoh tersebut terdapat 5 nilai yang berbeda yang berkaitan dengan laptop model lama yang telah dimiliki. 1. Harga beli awal. Harga beli awal itu 1,6. 2 tahun lalu ya itu sebenarnya. Kemudian harga yang 2 tahun lalu itu 1,6 saat ini menjadi 995. Itu harga saat ini. Yang ketiga nilai buku. Harga beli awal dikurangi dengan depresiasi selama 2 tahun. Kan tadi depresiasinya garis lurus atau linier. Berarti kalau 2 tahun 2/4 kali 1.600.000. Depresiasinya adalah 800.000. Kemudian tukar tambah. Untuk tukar tambah, komputer lama tersebut dihargai senilai 350.000. Akan tetapi harga pasarannya 200.000 tuh laptop atau komputer yang kita punya itu kalau kita jual. Dari kelima nilai tersebut,
mana yang akan digunakan dalam melakukan analisis ekonomis dari laptop model lama tersebut. Nilai yang paling relevan adalah nilai pasar. Nilai pasarnya kalau laptop kita itu kita jual itu sebetulnya hanya 200.000 begitu. Laptop bekas ya 2 tahun lalu dibandingkan dengan nilai lain. Harga beli, harga baru saat ini, harga beli kan 1,6 dulu. Harga baru saat ininya 995. Kemudian harga tukar tambah maupun nilai buku setelah depresiasi. Dari sini terlihat bahwa nilai tukar tambah sepertinya merupakan nilai yang cukup bagus dibandingkan dengan nilai pasar. Kenapa? Karena kan pada saat tukar tambah ya laptop lama kita dihargai 350. Sementara nilai pasar sih hanya 200 begitu. Nampaknya terlihatnya lebih bagus. Namun seringkali harga tukar tambah tersebut walaupun lebih tinggi nih dari harga pasar tadi 350 dihargai ketika kita mau tukar tambah, tapi kalau kita jual aja hanya 200, selalu dikaitkan dengan harga pembelian peralatan baru yang nilainya seringkali juga lebih tinggi dibandingkan dengan harga baru dari supplier lain. Ini biasanya untuk mengcover kenaikan harga peralatan lama yang ditukar. Jadi tadi kalau kita jual tanpa tukar tambah kan hanya 200 ya di nilainya. Tapi ketika kita mau beli yang baru juga hanya 1.050.000. Sementara tukar tambah yang lama dihargai 350, artinya lebih tinggi dari 200. Akan tetapi yang barunya sendiri itu 1.200.000, lebih tinggi juga dari yang harga pasar yang hanya 1.050.000. Jadi ini perlu kecermatan ketika kita memilih keputusan mengganti atau menukar atau membeli baru. Jadi hati-hati juga kalau kalian mau tukar tambah HP, bandingkan kalau dengan yang baru. Nah, harga beli barang lama oleh supplier dinaikkan sehingga kelihatannya menarik nih karena lebih tinggi dari harga pasar tadi menjadi 350 padahal harga pasarnya 200. Akan tetapi harga jual supplier dari barang baru mereka juga sebenarnya sudah dinaikkan juga, yang harusnya 1.050.000 dia naikkan 1.200.000. Jadi sama saja sebetulnya gitu kan ya. Dengan demikian cara tukar tambah tersebut cenderung menimbulkan distorsi baik terhadap nilai barang lama atau alat lama maupun terhadap nilai barang baru atau alat baru yang dapat menimbulkan distorsi cukup serius sebetulnya dalam sisi ekonomi. Nah, teknik-teknik analisis pengganti dari berbagai pembahasan tersebut tuh tadi terlihat bahwa menentukan umur sisa ekonomi dari alat lama dan umur pakai ekonomi dari alat baru merupakan permasalahan tersendiri dari alat lama dan baru. Akan tetapi secara umum dapatlah ditentukan beberapa standar yang dapat digunakan terhadap alat lama maupun alat baru tersebut. Seperti terlihat pada pembahasan berikut nih. Sisa umur alat lama dengan umur pakai alat baru itu sama, tapi bisa juga tidak sama. Namun dalam hal ini akan kita sederhanakan dianggap sama saja. Sisa umur alat lama sama dengan umur pakai alat baru. Bila mana terjadi situasi di mana sisa umur alat lama sama dengan
umur pakai alat baru, maka persoalan menjadi sederhana dan dapat fleksibilitas dalam menentukan metode analisisnya. Di antaranya yang dapat digunakan adalah metode present worth, annual cash flow, rate of return, BCR, dan metode-metode analisis lainnya. Ini semua metode analisisnya sudah kita pelajari. Jadi urutannya kan kita belajar metode pembayaran. Itu kita coba pelajari sebelum UTS. Setelah UTS kita pelajari metode analisis. Tentu saja kita bisa menggunakan metode analisis ketika metode pembayaran sudah kita kuasai. Demikian juga sekarang ketika kita masuk analisis penggantian, metode analisisnya harus sudah dikuasai. Jadi kait-mengkait ya, metode pembayaran kuasai supaya metode analisisnya kita lancar. Metode analisisnya lancar berarti kita bisa masuk ke metode analisis penggantian. Itu siap-siap untuk ujian harus terkait seperti itu. Contoh 2 mungkin bisa dipelajari sendiri. Kemudian kita mesin atau peralatan mana yang dapat digunakan yang ada di pasaran dan paling ekonomis. Karena ini ektek, jadi dilakukan saat ini, tahun mendatang, atau 2 tahun ke depan, atau lebih lama lagi. Nah, ini salah satu pertimbangan waktu. Bila mana dirasakan perlu dilakukan penggantian, maka penggantian tersebut dilakukan oleh alternatif pengganti yang terbaik dan disebut sebagai alat baru. Oke. Cara perhitungannya gimana? Gitu ya. Tadi sih contohnya sudah contoh nomor 1. Untuk alat lama, sisa masa pakai ekonomis, kan alat lama sisa masa pakai ya. Yang digunakan adalah sisa masa pakai di mana UAC-nya minimum atau annual cost-nya minimum atau cost yang dikeluarkan secara rutinnya. Pengeluaran rutinnya minimum. Untuk alat baru, perhitungan serupa tuh sama seperti alat lama, sehingga diperoleh masa pakai. Kalau yang lama, sisanya yang baru tuh masa pakainya, di mana EUAC-nya juga minimum. Jadi pengkos atau pengeluaran rutinnya. Analisis penggantian dilakukan dengan membandingkan sisa masa pakai ekonomis dari alat lama dengan sisa pakai ekonomis dari alat baru. Bila mana sisa masa alat lama sama dengan masa pakai dari alat baru, maka dapat digunakan berbagai metode analisis seperti present worth, annual, rate of return, BCR, dan lain-lain. Bila mana sisa masa pakai alat lama tidak sama dengan masa pakai alat baru, maka metode analisis yang paling baik adalah annual cash flow.
Jadi kalau sama sisa masa pakai alat lama dengan masa pakai alat baru itu boleh gunain apa saja metode analisis. Alat pakainya tidak sama, berarti harus menggunakan metode annual. Nah, ini ada banyak soal. Jadi jangan tanya lagi, ini Bu ada soal enggak? Nah kan di awal kuliah Ibu sudah sampaikan, kita ini 2 SKS 4 jam. 1 jam teori, 3 jam praktek. Prakteknya adalah latihan, begitu. Jadi kalau tanpa Ibu harus kamu kerjain soal gitu juga ya sudah tahu 3 jamnya kan memang untuk latihan itu ya. Sebenarnya tidak harus dikumpulkan, berusaha untuk latihan sendiri kalau pengen tangannya terampil. Jadi kalau ektek itu nanti karena sering latihan, ilmunya sudah di tangan bukan di kepala lagi gitu ya Bapak. Bapak Ibu. Ya nah ya. Itu yang bisa Ibu sampaikan. Selebihnya, mangga silahkan apakah kita mau ada yang ditanyakan atau mau langsung latihan soal. Memang biasanya setelah latihan soal sih pertanyaan itu baru keluar. Begitu. Kalau belum dipelajari atau belum latihan, rada sulit memang untuk bertanya. Ibu kira itu yang bisa Ibu sampaikan. Mohon maaf belum bisa luring tadi ini tuh masih ada. Ragu-ragu sebenarnya sih udah negatif sih, tapi agak ragu. Cuma besok sih Ibu bisa luring yang manajemen lingkungan karena nggak bicara mahasiswa yang presentasi. Ibu kira itu yang bisa Ibu sampaikan untuk terakhir kali kuliah. Mohon maaf apabila ada kata dan sikap Ibu selama ini yang kurang berkenan. Tapi jauh dari itu semua, dosen itu punya kewajiban mendidik. Jadi kalian tuh sebenarnya ya anak Ibu meski nggak lahir dari rahim Ibu. Jadi pengen ya semua dosen pasti anaknya sukses ya, berhasil. Nah, kenapa Ibu tuh bawel? Karena rada sulit ya kalau ekonomi teknik hitungan nggak latihan. Nah, jadi mudah-mudahan ayo masih ada waktu untuk kerja keras. Belum ada jadwal hari apanya, tapi Ibu berharap kalian coba latihan dari mulai metode analisis sampai dengan yang terakhir hari ini. Baik, adakah yang mau disampaikan? Ujian sama seperti UTS ya, kita akan close book. Jadi mohon latihan lah. Ibu nggak ada yang bisa lagi disampaikan kecuali latihan dan latihan. Pesannya cuma itu. Di luar itu sih semuanya sebetulnya tidak ada masalah karena nggak sulit ya. Bedalah dengan reaktor, KinCat gitu. Sebetulnya ini sederhana asal kita mau belajar. Baik, udah sampai sini. Kalau mau latihan dulu, kemudian nanti ada yang mau ditanyakan, boleh lewat WA, boleh juga mau luring sekali sebelum ujian, monggo gitu, silahkan Ibu ikuti saja. Yang penting biasanya kalau habis UAS tidak ada kesempatan untuk remedi. Jadi usahakan sebagus mungkin UASnya ya, terutama kemarin ada yang di bawah 60, kelas B 6 orang, kelas C 4 kalau tidak salah. Baik, sudah adakah yang mau disampaikan? Kalau tidak, kita akhiri ya kuliah kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa latihan, ditunggu hasilnya nanti sore. Jaga kesehatan, jangan seperti Ibu. Ya, Assalamualaikum. Halo, masih mendengarkan ya?
Masih, Bu. Udah keluar. Ya, baik. Assalamualaikum. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Ibu. Terima kasih, Bu. Izin live ya, jaga kesehatan. Ibu lekas baik, Bu. Lekas sembuh, Bu.